Berbeda cara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan merayakan perbedaan bersama. Indonesia merayakan perbedaan skala. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, tema kali ini mengajak kita untuk melihat bahwa ajaran Islam tidak berhenti pada dimensi ritual saja dan keyakinan semata, tetapi berlanjut pada tujuan luhur, menghadirkan cinta, kasih sayang, dan juga rahmat bagi seluruh alam. Rukun Islam di sini sebagai laku dan juga rukun iman sebagai keyakinan, rukun cinta sebagai buah spiritualitas, yang mana menjadi jalan transformasi batin yang untuk kehidupan bersama dalam masyarakat multireligius. Baik Bapak Ibu, saya akan panggil moderator kita pada malam hari ini yang akan mengarahkan diskusi agar berlangsung dengan tertib, hangat, dan juga penuh makna, yaitu dengan Ibu Nana Esa. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Mbak Ulan, selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Baik, Terima kepada Mbak kasih. Nana, silakan untuk dipandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam semua saudara.
Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa lagi pada malam hari ini, jagongan online Zoom IMP yang setiap Senin kita laksanakan dengan baik, Alhamdulillah. Yang mana pada malam hari ini kita akan mengangkat tema rukun Islam dan rukun iman menuju rukun cinta atau eksplorasi spiritual Islam dalam membangun universal. Yang mana pada malam hari ini pembicara kita yaitu Kiai Haji Nizam Asofa. Beliau adalah pencipta dan pelantun syair tanpa waton. Beliau juga pembina dan pembimbing Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa dan pencipta lagu atau Mars IMP Indonesia Merayakan Perbedaan sekaligus sebagai Ketua Umum IMP. Tanpa panjang kata, karena malam ini saya mohon maaf ada sedikit terlambat karena ada kesalahan teknik tadi yang belum bisa saya indahkan. Jadi kita langsung aja memberikan waktu kepada pembicara kita malam hari ini. Selamat malam, Buya Asofa. Selamat malam, Mbak Nam. Baik, silakan waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wajidam Tien. Rahayu, salam kebajikan, salam semua saudara. Salam semua saudara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita semua di jagongan santai setiap hari Senin pukul 19.17 hingga 21.17. 2 jam kita berjagongan santai, namun diharapkan mendapat poin-poin yang baru dan segar yang membuka wawasan universal menuju Indonesia merayakan perbedaan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada 6 tokoh pendiri dan yang ikut campur, yang ikut meramaikan atau memeriahkan, mendukung acara IMP kita ini. Mudah-mudahan mereka semua diberi kesehatan yang prima, diberi kemudahan demi kemudahan dalam menjalankan tugas yang mereka emban, dan semoga kita semua berbahagia. Baik, malam ini kita mengangkat tema rukun Islam dan rukun iman menuju rukun cinta. Sama dengan 567. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun cinta 7. Eksplorasi spiritualitas Islam dalam membangun kasih universal. Ini tidak akan terjadi sebelum sempurna iman dan Islam. Kesempurnaan Islam seseorang terlihat pada lahiriahnya sebagai Muslim yang patuh terhadap hukum-hukum syariat yang ada, aman, selamat dari kesalahan sendiri dan apalagi sampai menyalahi orang lain, aman dari catatan kriminal di kepolisian, dan menjadi warga yang sangat baik. Mereka taat ke masjid, kemudian akhlaknya
akhlaknya karimah, tidak munafik, alias ketika berjanji menepati, ketika berbicara tidak dusta, dan ketika dipercaya tidak khianat. Dan telah berhasil membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersosial, bermasyarakat dengan baik, alias menjadi tokoh di masyarakat. Entah itu tokoh agama atau tokoh masyarakat, atau tokoh adat, atau tokoh pemerintahan. Setiap muslim yang sudah sempurna iman Islamnya, dimanapun ia tinggal pasti punya pengaruh. Karena kemapanan dalam arti sesungguhnya, mapan secara finansial, mapan secara keyakinan, dan mapan dari segala sisi kehidupan. Kemudian dengan kesempurnaan iman Islamnya itu, siapapun diharapkan atau diperintahkan mengeksplorasi spiritualnya menuju ke universalitas, menuju kasih yang tak pilih, yaitu bersifat rahmatan lil alamin, mengasihi tanpa pamrih, tanpa ada udang di balik batu, tanpa ada tanpa topeng, tanpa pencitraan, menuju kemurnian, kesucian, kasih yang bersifat universal. Tidak hanya sesama manusia saja, juga terhadap bangsa jin, kalau bisa berhubungan dengan makhluk halus bangsa jin, juga dengan binatang yang ada di bumi, berikut tanaman. Maka tidaklah mungkin seorang muslim yang sempurna iman Islamnya menggunduli hutan atau menebang pohon tanpa izin, yang mengakibatkan longsor, merugikan amat sangat banyak. Karena seorang muslim yang sudah sempurna iman Islamnya bukanlah termasuk orang-orang yang jahil, yang suka berbuat tapi tak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongannya, tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggung, yang itu semua tentu menjadi sebab rusaknya alam dan berakibat sangat luas. Rukun Islam 5, yang pertama kesaksian. Kesaksian akan Tuhan itu satu dan satu-satunya. Karena tidak masuk di akal sehat seandainya Tuhan yang menciptakan alam semesta berikut yang mengurusinya ini ada dua. Niscaya berantem dan kacau. Kemudian menyaksikan dengan sepenuh hati dan keimanan bahwa Muhammad putra Abdillah yang lahir di tanah Tihamah, Mekah,
tahun 571 Masehi adalah benar-benar utusan Allah, sang Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ketuhanan, risalah ketauhidan, dan diutus merahmati seluruh makhluk yang ada di alam semesta, tidak melaknati dan tidak menghukumi atau menghakimi sekehendaknya sendiri. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat 5 waktu yang masing-masing jika dilakukan dengan benar dan baik seperti sholatnya Nabi Muhammad, maka yang bersangkutan akan terhindar dari berperilaku fahsya dan mungkar, berperilaku keji dan mungkar. Setelah itu, yang ketiga adalah puasa. Dalam setahun diwajibkan 1 bulan yang disebut bulan Ramadan, di mana yang menjalani puasa Ramadan dengan benar dan baik, sebagaimana contoh teladan yang telah dicontohkan Nabi kita, kekuatan cahaya puasa Ramadan itu akan menjaga dirinya hingga setahun ke depan, hingga bertemu Ramadan lagi, di mana hasil dari puasa adalah kembali ke fitrah kesucian, kondisi batiniah atau rohaniah. Orang yang selesai puasa Ramadan itu seperti kondisi bayi yang baru lahir, alias suci, tak bernoda. Yang keempat, zakat. Zakat adalah pembersihan jiwa dari hubbud dunia, dari sifat tamak atau keduniaan, rakus, suka merampas hak orang atau mengambil hak orang, dan semisalnya. Orang yang mengeluarkan zakat dengan kesadaran iman, ia tidak akan berani pekpine hak elian, mengambil hak orang lain, apalagi dengan cara yang tidak benar, cara kasar. Tidak mungkin korupsi, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin meminjam sesuatu yang tidak dikembalikan, dan semisalnya. Yang kelima, haji. Haji dan umroh, di mana waktunya ditentukan, yaitu Dzulhijjah. Bagi yang benar dalam menjalani ibadah haji dan umroh, yang wajib hanya sekali, yang bersangkutan akan fana filah, sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan yang umum, itu lebur, lenyap, masuk ke dalam sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat mulia yang terus meningkat lebih kuat dan lebih kuat, untuk kemudian dijalankan sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara singkat rukun Islam yang 5, yang semuanya itu benar-benar
menata kehidupan yang sejahtera lahir batin sebagaimana yang diimpikan dan diharapkan semua orang. Kemudian rukun iman. Rukun iman ini 6. Pertama, percaya kepada Allah. Berikut sifat-sifatnya yang serba maha dan asma-asmanya yang seluruhnya indah. Yang tidak mungkin Allah, zat yang serba maha benar dan serba maha baik, melakukan atau berbuat perbuatan yang tidak benar dan tidak baik. Di setiap takdir, di setiap ketentuan yang ditakdirkannya, seluruhnya bermaksud baik dan berdampak lebih baik bagi yang ditakdirkan. Adapun kita makhluk yang belum mengenal Allah sering menuduh atau menganggap Allah dengan tuduhan atau anggapan yang tidak benar dan tidak baik. Semoga kita semua diselamatkan dari tuduhan yang sama sekali tak berdasar. Allah zat yang maha sempurna, tidaklah mungkin dalam perbuatannya itu tidak sempurna. Dan makhluk yang diciptakan pastilah diciptakan dengan penuh cinta, penuh kasih, dan harapan yang tentu yang terbaik bagi kita yang diciptakan dan dampak dari apa yang akan diperbuat oleh makhluk ciptaannya itu. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk yang tercipta dari cahaya, yang diberi akal, tak diberi nafsu, yang sekalipun tidak pernah durhaka atau maksiat kepada Tuhan. Dari awal diciptakan hingga tidak ada yang tahu hanya Allah. Para malaikat itu terus-menerus taat full tanpa ada pembangkangan. Tidak seperti kita, karena kita kesamaan dengan kita sama-sama diberi akal, namun kita juga diberi nafsu. Nafsu yang menghalang-halangi kerja akal sehat yang bercahaya, diselimuti, direwok oleh nafsu kita, ego kita, atau kepentingan pribadi kita, dan sifat-sifat tercela kita yang belum kita kikis hingga habis. Rukun iman yang ketiga adalah wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci, terutama Al-Quran, kemudian Injil, Taurat, Zabur, dan sahifah-sahifah atau lembaran-lembaran suci yang Allah berikan kepada para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Daud. Nabi Daud dikasih kitab Zabur. Nabi putranya Nabi Sulaiman itu lembaran-lembaran suci, dan banyak lagi. Di mana
pada kitab suci seluruhnya itu menjelaskan keesaan Allah, ketauhidan Allah, menjelaskan sifat-sifat Tuhan, dan mengabarkan kabar-kabar gaib yang tidak ada yang tahu selain Tuhan semesta. Yang itu perlu dijelaskan oleh Nabi yang diberi kitab itu dengan menguasai bahasa kaum dan diberi kecerdasan yang melebihi rata-rata, sehingga mereka bijaksana, mampu memahamkan biqadri uqulihim, menurut akal umat yang didakwai. Yang bisa kita bagi ada 3 level. Yang pertama umum, yang kedua khusus, yang ketiga istimewa. Ini seperti di dunia pendidikan, yang umum itu sekolahnya sampai SMA misalnya, sudah kemudian berhenti. Kalau yang khusus itu melanjutkan sarjana, S1, S2, S3-nya. Yang khusus atau terkhusus atau istimewa, yang profesor. Di 3 kelompok Nabi mengajari dan memberi contoh mereka semua, baik di tingkat terkhusus yang saya gambarkan seperti para profesor, maupun di kalangan hamba khusus, yaitu cerdik cendekia yang semangat belajar dan terus bertumbuh menuju paripurna, dan juga mendakwai, mengajarkan, serta memberi contoh teladan kepada umat umum, yaitu yang imannya masih lemah, belum kuat, dan kecondongan hati masih lebih kuat ke dunia daripada ke akhirat. Dan secara umum ya masih banyak masalah atau masih bermasalah. Sehingga kebijakan Nabi, kebijaksanaannya dalam berdakwah di 3 level masyarakat itu benar-benar bukti bahwa sosok seorang Nabi yang diutus adalah sama-sama manusia, namun sifatnya beda dengan sifat kita. Wa basyarun wa laisa kal basyar. Memang manusia, namun sifat-sifatnya tidak seperti sifat manusia pada umumnya, tapi bersifat sifat-sifat ketuhanan, seperti sifat kasih yang tak pilih kasih, sayang yang tak pandang bulu, cinta yang hakiki, bukan cinta-cintaan, dan selalu tanpa pamrih ketika membantu, menolong, atau berbuat baik. Tidak ada maksud selain mengagungkan Allah dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah yang diutus menjaga bumi, melestarikan, merawat, melestarikan, tidak merusak dan menggunduli. Kemudian rukun iman yang tadi berapa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang keempat, percaya kepada utusan-utusan Allah, di mana jumlah para nabi yang diutus oleh Allah
adalah 313. Ada riwayat yang menjelaskan 315. Itu nabi yang diutus untuk berdakwah dengan lisan. Kalau nabi yang bukan rasul, yang dakwahnya tidak dengan lisan, tapi dengan perilaku mulia keseharian, 124.000 dikurangi 313. Itu jumlahnya. Seluruh nabi, seluruhnya berjumlah 124.000. Dari 124.000 itu, dipilihlah yang terbaik-terbaik sebanyak 313. Berarti para nabi yang diutus oleh Allah namun tidak diperintahkan berdakwah dengan lisan, dakwanya dengan hal atau perilaku mulia, perbuatan. Mereka jumlahnya 123.687. Di mana sebagai penutupnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, karena ajaran samawi atau ajaran langit telah diberikan seluruhnya dan benar-benar telah sempurna, sebagaimana yang difirmankan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini, yang dimaksud hari ini adalah hari akhir-akhir Nabi Muhammad berdakwah. Itu kira-kira 1 tahun atau 2 tahun sebelum meninggalnya ayat itu turun. Nah, hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah kusempurnakan nikmatku. Wa raditu lakum al-islam madinah. Dan aku ridho untuk kalian Islam menjadi agama yang bersifat ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi dan tiada yang menandingi ketinggiannya, yang sempurna, yang tidak perlu mengambil dari yang lain. Kemudian rukun iman yang kelima adalah percaya adanya hari akhir, kehidupan akhirat. Ialah kehidupan setelah makhluk seluruhnya dimatikan oleh Allah. Kemudian tijur kiamat. Setelah kiamat, lantas dihidupkan kembali. Digiring di padang mahsyar menuju Shiratal Mustaqim dan ditimbang, dihisab amalnya. Jika hasilnya lebih berat, amal baik, dan amal buruknya diampuni, maka surga tempatnya. Tapi jika sebaliknya, neraka. Dan tidak ada tempat ketiga di akhirat. Tidak ada manzil baina manzilatain. Satu tempat di antara 2 tempat, tidak ada. Kalau tidak dimasukkan surga, ya adanya di neraka. Tidak ada tempat ketiga. Nah, kepercayaan terhadap
kehidupan akhirat ini menentukan perilaku kita ketika masih hidup di dunia. Karena selama kita di dunia yang hanya 63 tahun atau 70 atau 80 tahun, yang nggak sampai 100 tahun ini, balasan amal soleh, amal baik yang diterima akan diberikan di akhirat nanti. Begitupun perbuatan buruk kita yang belum kita taubati, ya akan dibalas timpal di akhirat di neraka. Ini rasa percaya terhadap kehidupan akhirat, yang itu semua buah dari perbuatan kita selama di dunia, sangat mempengaruhi kepribadian atau kebijakan atau kebajikan manusia selama hidup di dunia. Sebelum mengalami kehidupan akhirat, di mana di kehidupan akhirat nanti jiwa kita menjadi raga, yang raga kita ini menjadi batin. Maka keaslian kita di akhirat tidak bisa ditutupi. Kalau sekarang masih bisa, kalau besok ya itu aslinya kita. Jiwa kita menjadi raga atau menjadi tubuh. Rukun iman yang keenam ini yang paling sulit dan perlu pelatih yang berpengalaman untuk bisa benar-benar menerapkan rukun iman yang keenam, yaitu wabil qadri khairi wa syarri min Allah. Bahwa segala kejadian dan peristiwa adalah sesungguhnya telah ditentukan. Bukan jauh hari, tapi jauh tahun, jauh masa. Di mana hadis Nabi menjelaskan bahwa telah lengkap catatan takdir seorang hamba, tiap-tiap hamba, tiap makhluk ciptaannya, dan telah ditutup itu sebelum 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi seisinya. Jadi tulisan takdir kita itu telah ditulis oleh Allah 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, surga neraka seisinya. Dan sesuai dengan catatan takdir itu yang berlaku pada tiap-tiap makhluk ciptaan Allah. Dan itu menjadi rahasia Allah. Nah, ini yang benar-benar percaya bahwa segala kejadian peristiwa itu sesungguhnya tulisannya telah ada sebelumnya. Ini benar-benar sangat bermanfaat bagi yang bersangkutan, sehingga tidak menjadikan sombong yang beriman kepada rukun iman yang keenam. Karena baik buruk sesungguhnya sudah ditentukan. Kalau di takdir baik berarti kita diberi ilmu, di takdir buruk sesungguhnya kita diberi hikmah. Bagi yang kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosionalnya berkualitas atau baik, akan tentu atas karunia Allah, bimbingan Allah, yang imannya telah mapan dan Islamnya akan tahu maksud dibalik tiap-tiap takdir yang ditimpakan kepadanya. Setelah rukun iman dan rukun Islam ini dijalani sebaik-baiknya, sempurna, bulat, yang bersangkutan pasti menjadi insan yang
bermartabat tinggi, terhormat, yang bisa dipercaya karena akhlaknya baik, sifatnya mulia, dan tidak pernah merugikan orang lain. Walhasil menjadi insan seutuhnya. Jika masih diberi kesempatan hidup, umur yang panjang, pasti akan digunakan sebaik-baiknya untuk tadi itu menuju rukun cinta. Di mana rukun cinta ini ada 7. Cinta yang dimaksud di sini adalah cinta hakiki, cinta ilahi, cinta sejati, cinta yang lintas agama, lintas budaya, lintas alam, cinta yang tidak ada kepentingan, cinta yang tidak ada muatan, cinta yang asli, murni, yang Allah anugerahkan kepada setiap insan. Namun bagi yang belum menggali diri hingga menemukan jati diri, cinta itu masih belum tereksplor, masih tersimpan terkubur di dalam diri. Itu baru muncul setelah yang bersangkutan mengenal kesejatian diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan diri, kemudian memahami diri hingga menemukan identitas diri, dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Barulah bisa mengeksplor spiritualitas Islamnya dalam membangun kasih universal. Kasih yang tak pilih kasih. Jadi kalau menuju rukun cinta yang berjumlah 7 ini, seorang muslim itu sudah tidak melihat orang lain, tidak melihat agama orang lain itu dari catatan yang ada di KTP, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, enggak. Tapi melihat agama orang lain itu baik sesama muslim maupun agama lain dilihat dari akhlaknya, perilakunya. Jika baik perilakunya, ya dinilai baik agamanya. Tapi jika perilakunya, akhlaknya tidak baik, ya itu menunjukkan agamanya tidak baik. Maka bagi yang sudah bulat dalam beragama, pastilah tidak merasa benar sendiri, apalagi yang merasa paling benar, nggak mungkin. Karena kebenaran bukan hanya milik sendiri, bukan pula milik kelompok atau golongan, bukan. Jadi milik Allah yang kemudian diberikan melalui hidayah kepada manusia dan jin. Itu pun kemudian yang dikehendaki sempurna iman Islamnya akan dipahamkan, dimatangkan urusan agama, dan dimudahkan dalam menjalani perintah-perintah agama itu sesuai dengan contoh teladannya yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad. Sing tikersakno dikampangno. Nah, rukun cinta yang bersifat universal, yang tidak pandang bulu, tidak pandang ras, tidak melihat status apanya, tidak. Ini ada 7. Yang pertama, tulus ikhlas. Cinta hakiki atau cinta sejati itu dibangun
tumbuh dari ketulusan dan keikhlasan. Tulus mengabdi dan ikhlas menghamba. Tulus dalam bertutur kata, berbuat. Tulus dalam memuji, dalam yang lain. Tidak ada muatan, tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi. Semuanya ucapan, tindakan, perbuatan, semuanya dilakukan dengan ikhlas, dengan lepas dari kepentingan, dari muatan. Semuanya dijalani dengan tulus, ikhlas. Apa-apanya tulus, ikhlas. Enggak ada muatan, enggak ada kepentingan, enggak ada manipulasi, enggak bertopeng, dan enggak sembunyi di balik batu, kepura-puraan atau sandiwara atau drama dan semisalnya itu. Nanti kita ulas lebih dalam lagi di sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, sesi dialog dua arah. Rukun cinta yang kedua adalah siap setia. Cinta universal ini arahnya kepada Tuhan dan seluruh makhluk ciptaan. Cinta hakiki atau cinta yang universal ini, ya kalau di Islam, rasa cinta yang kekasihnya adalah Tuhan, Allah. Kemudian Allah memerintahkan pecinta sejatinya ini agar cintailah Nabi Muhammad. Cintailah kekasihku, kata Allah. Barang siapa yang mencintai kekasihku, itu menjadi tanda atau bukti dia benar-benar mencintaiku. Tapi barang siapa yang tidak mencintai kekasihku Muhammad, bohong kalau ia mengaku mencintaiku, Allah. Kemudian Nabi Muhammad, setelah cinta kita diterima oleh Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mencintai kaum lemah. Mencintai kedua orang tua kita itu sudah pasti. Usul, Mbak Buyut seterusnya. Kemudian mencintai anak istri, sudah maklum itu. Dan diperintah mencintai kaum lemah, kaum du'afa, serta mencintai alam semesta berikut isinya ini, bahwa kita dihidupkan di dunia ini pastilah ada maksud yang besar, ada tujuan yang penting. Kita dihidupkan ke dunia ini tak lain dicalonkan sebagai khalifahnya, wakilnya di bumi. Namanya wakil Tuhan yang maha benar dan maha baik, ya tentu sifatnya harus seperti sifat Tuhan. Bedanya tidak mutlak, tidak maha. Tapi ya tentu benar dan baiknya itu tingkat tinggi. Kemudian ya mengurusi bumi, mengurusi alam semesta ini. Namanya wakil Tuhan yang menjaga, merawat, dan melestarikan, mempercantik, memperindah. Dan tidak sebaliknya, tidak merusak, membahkan darah,
dan merugikan dan sebagainya. Yang kedua, setelah tulus ikhlas adalah siap setia. Orang yang iman Islamnya sempurna pasti akan menduduki kedudukan ihsan. Ihsan adalah engkau berbuat baik, engkau mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Di sawat-watu balas roti. Nah, yang bisa membalas roti ketika di sawat-watu hanyalah orang yang memiliki cinta hakiki, atau cinta universal ini. Yang iman Islamnya, bagi yang beragama Islam, iman Islamnya telah sempurna. Dan yang belum bisa membalas roti ketika disawat atau dilempar batu, ya menunjukkan iman Islamnya memang belum sempurna. Dan wajib belajar. Karena memang tidak mudah. Kita setiap hari diperlakukan buruk. Kemudian kita setiap hari membalas dengan perlakuan baik. Itu hanya yang telah sempurna iman Islam. Hanya minal muhsinin, orang-orang yang berlaku ihsan, yang mampu itu. Kita dirugikan, orang yang merugikan kita untungkan. Oh, jarang, langka itu yang mampu begitu. Kalau bukan bantuan Tuhan, tangan Tuhan, tidak mampu berbuat ihsan, yang itu menjadi pertanda yang bersangkutan telah memiliki cinta hakiki atau cinta ilahi, atau cinta universal. Rukun cinta yang ketiga, rela berkorban. Siap menjadi martir atau menjadi pahlawan, menjadi pejuang. Pokoknya rela menyerahkan nyawa demi kemerdekaan kalau di zaman penjajah, demi bangsa dan negaranya. Sekarang sudah tidak ada perang fisik, yang ada perang pemikiran, perang keyakinan, perang budaya melalui medsos dan buku-buku dan sebagainya. Kemudian rukun cinta yang keempat setelah rela berkorban dalam arti luas adalah sabar, tabah. Sabar ini mudah diucapkan, tapi berat dilakukan atau diamalkan. Orang kuat adalah orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang kuat. Bukan berarti tidak bisa ngamuk atau tidak pernah ngamuk. Tapi tahu bahwa ngamuk atau meluapkan emosinya itu justru akan merugikan dirinya sendiri. Sebelum merugikan orang lain, sesungguhnya telah merugikan dirinya. Maka bagi yang sudah bercinta dengan cinta ilahi atau cinta universal ini, selalu memandang yang lain itu kau adalah aku. Merugikanmu adalah merugikanku. Menguntungkanmu adalah menguntungkanku. Alias sejatine kabeh awak dewi. Itu orang yang mengucapkan kalimat semisal itu menandakan dalam dirinya terdapat cinta ilahi. Kemudian rukun cinta yang kelima
adalah hormat ta'zim. Hormat itu menghormati, ta'zim itu mengagungkan. Orang terhormat adalah orang yang hobinya menghormati orang lain. Orang kebalikan dari terhormat adalah orang terhina, adalah orang yang sukanya menghina orang lain. Maka orang terhormat tidak akan menghina orang lain, merendahkan, menyepelekan orang lain. Karena tadi itu, menyepelekan orang lain sama dengan menyepelekan diri sendiri. Tidak akan serta-merta menyalahkan tanpa bukti dan saksi Tuhan. Kalaupun menyalahkan itu juga caranya bijaksana, tidak di hadapan banyak orang, tapi empat mata, karena benar-benar tidak ada maksud merendahkan, tapi bermaksud mengingatkan, bermaksud menjalankan hak sebagai teman sejati yang saling mengingatkan dikala lupa, saling menegur sapa, saling memberikan petunjuk, doa, dan semisalnya. Kemudian pengertian mendalam. Rukun cinta yang keenam adalah pengertiannya mendalam. Tadi pertama ya pengertian kepada Allah dan perintah-perintah Allah. Kemudian pengertian kepada Rasulullah dan perintah-perintah Rasulullah yang itu dikumpulkan di sunnah-sunnah Muhammadiyah, yaitu an-nawafil, mustahab, anjuran-anjuran yang sifatnya tidak wajib. Kemudian pengertian kepada guru spiritualnya bagi yang sudah berguru, pengertian mendalam kepada kedua orang tuanya, pengertian mendalam kepada pasangan, anak, cucu, dulur tonggo konco, pengertian mendalam kepada bangsanya dan negaranya, bahkan dunia secara luas. Ini juga dikupas panjang kali lebar, nggak habis untuk menjelaskan pengertian yang mendalam. Kemudian yang terakhir, perhatian penuh. Hatinya penuh cahaya. Cahaya cinta kasih sayang yang murni, yang hakiki, yang itu semua bersumber dari Allah, Tuhan semesta alam. Perhatian penuh ini diarahkan saat berhubungan dengan Allah, dia mengarah ke Allah. Di saat berhubungan dengan makhluk, ya arahnya ke makhluk. Di situ mencontoh dan meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkejaran dengan waktu, karena semakin bertambah usia, semakin dekat dari ajal, semakin roda kehidupan kita semakin berjalan, semakin hampir dengan kematian. Maka waktu menjadi amat sangat berharga bagi insan yang telah selesai dengan dirinya dan membangun kasih universal tanpa pandang bulu, tak pandang agama, tak pandang bangsanya, pokoknya menungso, pokoknya makhluk dicintai, dikasih, disayangi, yang murni tanpa tendensi dan tidak ada
muatan untuk kepentingan apa-apa selain ya pertemanan sejati, perkawanan sejati yang sifatnya sejati-jati, yang bersifat hakiki-hakiki, yang langgeng hingga akhirat. Demikianlah Mbak Nana yang bisa saya sampaikan. Untuk kemudian sangat baik jika teman-teman mau diskusi, menambahi, dipersilakan juga yang mengkritisi. Ini rukun cinta versi Islam Sufi. Karena cinta ini milik semua orang. Maka kemudian untuk merumuskan amat sangat sulit. Karena cakupannya kemana-mana dan semua berasal dari cinta ini. Maka menjadi wajar jika kemudian ditemukan rukun cinta dengan jumlah yang tidak sama dengan yang saya sampaikan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pembicara atau narasumber kita pada malam hari ini, Kiai Haji Muhammad Nizam Az-Zofa, Buya Az-Zofa. Ya, bersama kita dengarkan paparan beliau tentang bagaimana yang menanamkan rukun Islam, rukun iman, menuju rukun cinta, hingga kita bisa mengeksplorasi spiritual Islam dan membangun kasih yang universal. Tentunya perspektif ini dari perspektif Islam Sufi, ya, seperti bagaimana yang telah disampaikan oleh Buya Az-Zofa, yang pasti masing-masing agama punya perspektif sendiri-sendiri dengan tujuan yang sama-sama mulia, dengan cara yang berbeda, namun satu tujuan yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, untuk selanjutnya waktu kita pada sesi penanggap, sesi diskusi, sesi jagongan, yang mana pada malam hari ini akan saya awali dari perwakilan tokoh agama Hindu. Malam ini telah hadir di sini bersama kita semua, Prof. Nyoman Sutantra. Selamat malam, Prof. Nyoman. Om Swastiastu. Malam, Prof. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Dengar, Prof. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Semua saudara. Silakan, Prof. Waktu langsung saya berikan untuk bisa memberikan tanggapan. Bukan tanggapan, ini terima kasih sekali ini sudah diberikan penjelasan yang sangat menyejukkan gitu. Kalau saja semua kita berbicara seperti itu atau berpikir seperti itu, alam ini tentram, dunia ini akan tentram, tidak ramai gitu, di medsos tidak ramai juga gitu. Kalau kita semua bisa berbicara tentang iman, berbicara tentang laku, apalagi sampai berbicara tentang cinta universal. Ini sangat terkait sekali dengan, identik sekali dengan Hindu, apalagi tadi berbicara dengan Sufi gitu. Kalau di Hindu dikaitkan dengan kita selalu berbicara serada bakti atau iman takwa, atau spiritual dan moral, kemudian laku atau budi pekerti yang luhur. Kita tidak berbicara perbedaan yang lain. Beda agama, beda apa enggak, yang kita lihat adalah perilaku dan budi pekerti. Itu sebetulnya dasarnya kalau yang di Hindu. Hanya kualitas spiritual, moral, dan budi pekerti luhur. Dan buahnya itu adalah cinta kasih semesta tanpa batas waktu dan ruang. Dan kemudian sehingga Hindu selalu mengatakan moksardam jagatita yacaiti dharma. Jadi dengan jalan yang benar tadi, dengan spiritual, moral, laku luhur, dan cinta kasih semesta tanpa batas ruang dan waktu tadi, kita bisa membentuk masyarakat
yang moksardem jagatita. Seperti kita membangun surga dalam dunia ini gitu. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, semua kita bahagia, rukun, damai. Dan pada awalnya saja Hindu meyakini bahwa Tuhan menciptakan semua ciptaannya ini, menciptakan alam semesta dan semua makhluk-makhluknya. Yang di Hindu katakan Eka Pramana. Jadi unsur yang hanya memiliki tenaga saja. Seperti matahari, bulan, dunia, bumi, planet, bintang gitu. Itu adalah Eka Pramana. Dia punya bayu saja. Hanya bisa bergerak, bercahaya, memberikan cahaya, tidak bisa berbicara. Yang kedua yang diciptakan adalah yang mempunyai dua, Dwi Pramana. Bayu dan bicara. Sabda dan bayu. Sabda bisa berbicara binatang. Sehingga dari awalnya pun diciptakan itu, kemudian yang ketiga diciptakan manusia Tripramana. Kita punya bayu, sabda, idep. Idep itu pikiran. Yang lain tidak punya pikiran, hati, dan tidak punya hati nurani, tidak punya. Kita yang punya itu. Tapi semua diciptakan itu adalah dalam bingkainya spiritual, moral, karma atau perilaku luhur, cinta kasih semesta tanpa batas ruang dan waktu untuk mencapai kehidupan yang moksardem jagatita. Itu bingkainya. Itu bingkainya. Seperti halnya matahari. Matahari sudah sebagai contoh kasih semesta tanpa ruang dan waktu. Matahari memberikan sinarnya, memberi cahaya, tidak pernah minta bayaran. Tidak milih kasih, memberikan siapa saja. Tidak pernah benci dan iri kepada bulan dan bintang. Dan juga tidak marah kepada, walaupun cahayanya ditutupi oleh awan gitu, tidak pernah memarahi awan, tidak. Dan itulah kasih semesta tanpa batas ruang dan waktu. Bisa nggak kita melakukan hal yang seperti itu? Kasih semesta tanpa batas ruang dan waktu. Dan begitu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan ini. Eka Pramana. Dia memberikan bunganya yang harum, yang indah. Buahnya yang enak untuk binatang, untuk manusia. Bukan untuk dirinya. Dengan tulus, penuh dengan rasa kasih, cinta, semesta. Tanpa batas ruang dan waktu. Tidak pernah minta bayaran. Tidak pernah marah walaupun dia dipetik bunga segala macam, tidak pernah marah. Begitu juga sapi memberikan susu, bukan pada dirinya. Adalah kepada yang lain, pada semuanya. Tidak berpikir apa agamanya, apa ini, tidak. Dia hanya berpikir kualitas spiritual, kualitas moral, perilaku luhur, dan kemudian cinta kasih semesta tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga bisa membuat kehidupan yang moksardem jagatita. Dan di Hindu meyakini bahwa manusia sebagai makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Tuhan. Yang unsurnya terdiri dari unsur utamanya 24. Yang pertama itu adalah jiwa atau jiwatman. Kalau di Hindu disebut jiwatman. Itulah energi spiritual dari Tuhan. Itu intinya kita. Maka jati diri kita, kalau di Hindu, jati dirinya adalah jiwatman. Kita sama semua manusia. Mempunyai jiwa yang sama suci dan bersih. Tidak ada berbeda, tidak berbeda. Maka di sanalah Hindu meyakini bahwa Tatwamasi kita semua sama, yaitu sang Tat. Tat itu adalah sang jiwa. Jiwa itu jiwatman. Itu adalah percikan suci dan luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dilapisi oleh badan halus kita. Badan halus itu terdiri dari 3 unsur. Budi, akal budi, itu di sana, kebijaksanaan ada di sana. Kemudian mana, nalar ada di sana. Kemudian ahamkara, ego ada di sana. Dan kemudian dilapisi oleh badan kasar kita. Badan kasar terdiri dari 5 unsur.
unsur padat, unsur cair, unsur gas atau udara, kemudian ruang dan panas atau energi. Kemudian juga 10 indria kita. Ya, 5 indria sensoriknya dan 5 indria untuk membuat laku tangan, kaki dan semuanya itu laku. Kemudian ada lapisan diri kita, dilapisi oleh lapisan-lapisan energi yang dinamakan panca maya kosa. Yaitu lapisan energi apa? Energi yang pertama, yang paling luar dilapis oleh energi dari sari-sari makanan kita. Kemudian lapisan lebih dalam itu adalah lapisan prana, pernapasan. Kemudian lapisan mano maya kosa, mana pikiran. Kemudian wijnana dan ananda, kebahagiaan. Dari 24 unsur itu yang berbeda satu yang sama. Jiwatman sama semua. Yang berbeda, yang membuat laku itu yang berbeda adalah 23 unsur itu. Kenapa? Karena digoda. Sebetulnya manusia itu mempunyai musuh atau godaan yang luar biasa yang berada pada dirinya sendiri. Sebetulnya musuh yang utama manusia itu adalah berada pada dirinya sendiri. Yang menggoda manusia itu berada pada dirinya sendiri. Untuk bisa dia berperilaku baik. Godaannya apa? Godaan yang pertama, yang paling sulit untuk dikendalikan, itu adalah nafsu. Ini godaan yang pertama. Nafsu, kemudian keinginan. Godaan yang kedua adalah kemarahan, marah, emosi, ego. Itu datang dari dirinya sendiri, di dalam dirinya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan itu, membuat kerukunan sangat sulit. Tidak bisa membuat kerukunan, kedamaian. Itu kedamaian dan kerukunan hanya ceramah, hanya pidato saja. Kalau dia tidak bisa mengendalikan itu. Mengendalikan nafsunya, mengendalikan marahnya, mengendalikan egonya, mengendalikan emosinya. Dan kemudian keserakahan, loba tamak ini. Dan mengendalikan dia mabuk. Melihat sesuatu dia mabuk ini harus bisa dikendalikan. Dan juga bagaimana dalam musuh berada dalam diri kita, di dalam ahamkara, di dalam badan halus kita itu. Itulah iri, dengki, melihat temannya beli mobil iri. Melihat temannya naik pangkat iri. Sedikit diceritain jelek apa-apa sedikit dendam. Ini yang terjadi. Itu terdiri di dalam diri kita, tidak bisa menyalahkan yang lain. Itu berada dalam diri kita. Kita harus bisa mengendalikan itu. Dari apa? Moral dan spiritual kita itu. Itu kita harus bisa mengendalikan itu. Dan kemudian kita bisa mengendalikan kebingungan, kecemasan ini. Inilah karena itu harus dikendalikan oleh manusia. Makanya Tuhan menurunkan agama. Pada pohon-pohonan Tuhan tidak menurunkan agama untuk pohon. Karena itu adalah hukum alam saja. Kalau kita adalah hukum manusia. Itulah agama. Agama apa? Untuk kita mampu mengendalikan itu. Dan juga bisa mengendalikan indera kita. Ini yang sangat penting. Agama menuntun kita bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Supaya selalu kita berpikir arif dan bijaksana. Mengendalikan indera kita. 10 indera kita harus kita kendalikan. Kalau kita tidak kendalikan melihat sesuatu yang keindahan, sudah mabuk kita dengan keindahan. Mendengar sesuatu, mendengar isu ini kita bingung, kita marah, emosi. Nah ini harus kita bisa kendalikan. Selama kita tidak bisa mengendalikan 10 indera kita sulit bisa membangun masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Indera kita kendalikan. 10 indera kita kendalikan. Kemudian pikiran kita kendalikan. Ini yang sangat penting. Inilah pentingnya. Maka di Hindu dikatakan ada kerangka agama untuk menuntun pikiran dan indrianya semua ini. Supaya bisa mengendalikan musuh itu tadi. Musuh yang ada di dalam diri kita. Dan musuh yang ada di luar diri kita banyak. Alam di sini banyak sekali orang melihat tambang emas banyak sekali. Serakah kita terhadap tambang emas itu. Jadi kita apa? Kita mabuk harta. Dikendalikan, kita mabuk harta. Kemudian kita melihat
Orang yang terhormat kita butuh dihormati, butuh apa? Hormatan, mabuk kita kekuasaan, mabuk tahta. Kita ingin ketenangan, kesenangan gitu, ingin melihat ini mabuk cinta. Jadi boleh nggak kita cinta? Boleh, tapi jangan mabuk. Boleh kita dapat harta? Boleh, patut untuk kita hidup. Tapi jangan dimabuk oleh harta. Boleh kita mendapat kehormatan, kekuasaan? Boleh, tapi jangan mabuk kekuasaan. Ini yang terjadi. Inilah butuhnya agama. Agama untuk mengatur itu. Untuk membentuk kita perilaku, kita menjadi perilaku yang luhur. Bukan agama untuk menyombongkan diri kita bahwa kita paling benar, tidak. Tapi justru agama menuntun kita supaya kita berperilaku luhur, menghormati yang lain, supaya kita hidup betul-betul membangun kasih semesta tanpa batas ruang dan waktu. Kita mengasihi semua yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pohon-pohonan kita kasih, kalau tanpa pohon kita bisa hidup kita. Kita tidak bisa makan tanpa pohon. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Semua harus kita kasih, harus kita jaga dengan arif dan bijaksana, bukan dengan serakah. Sekarang sudah tidak di apa? Kita harus yakin betul bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan kekayaan, harta yang ada di dalam alam ini adalah untuk dikendalikan, diberdayakan oleh umat manusia secara arif dan bijaksana, bukan secara serakah, bukan secara mabuk. Kalau dikasih serakah dan mabuk seperti sekarang ini, kaya menjadi tambah kaya, yang miskin sangat miskin. Tidak pernah kita akan rukun damai. Nah, justru itu pentingnya agama. Agama, buah dari agama itu adalah kehidupan rukun, damai, harmonis. Ini yang sangat penting, dan sejahtera yang berkeadilan. Dan ini sangat penting, mari kita beragama. Makanya sekarang kita berkumpul di sini beragama untuk itu, untuk sadar betul bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang satu. Sadar betul kita bersaudara. Wasudewa Kutumbakam kalau di Hindu. Kita semua sama. Tatwamasi. Kita berbeda, tapi kita satu. Satu tujuan. Satu. Kita berasal dari satu. Dan pada akhirnya kita kembali ke satu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangurwa. Dan ini betul-betul, dan Trihita Karana itu punya trihita. Kita harus harmonis dengan semuanya. Ini sangat penting. Bukan hanya kita berbicara, tapi dalam laku. Ini karena agama itu laku. Agama itu bukan hanya omongan, bukan ilmu pengetahuan saja. Agama itu ujungnya, buahnya adalah laku luhur. Sudah laku itu apa? Setelah laku itu mendapatkan kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Tanpa itu kita rugi beragama. Sebesar apapun besar tulisan kita dalam kartu penduduk kita agama, tapi selama kita tidak berperilaku luhur, kita belum beragama. Karena agama itu adalah menuntun kita untuk berperilaku luhur. Kita harus selalu bertanya pada diri kita, sudahkah kita beragama? Sudahkah kita tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa itu, sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita membuat kasih kepada yang lain, pada ciptaan Tuhan? Kasih semesta, tanpa batas waktu dan ruang. Sudah nggak kita melakukan itu? Sudahkah kita berbicara santun dan menyejukkan yang lain? Sudahlah kita berbuat untuk mensejahterakan yang lain? Ini kita harus bertanya pada diri kita, bukan bertanya pada orang lain. Dan kita patut menyalahkan diri kita, bukan menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan diri kita, membenarkan, memperbaiki diri kita, bukan menyalahkan yang lain gitu. Nah, itulah sebetulnya kita bisa hidup rukun karena kita bisa ke dalam diri kita, menyalahkan diri kita, bertanya pada diri kita, selalu melakukan monitoring dan evaluasi pada diri kita, mengevaluasi laku kita. Apakah kita sudah berlaku seperti apa yang kita omongkan? Apakah kita berperilaku seperti apa yang kita pikirkan dalam bingkai kebenaran? Ini yang sangat penting. Sehingga betul-betul kita bisa membangun kasih semesta. Kemudian membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Salam semua saudara. Silakan, Mbak Nana. Salam semua saudara. Diucapkan terima kasih kepada Prof. Sutantra yang telah
memberikan, bukan tanggapan ya, Prof. Sutantra tidak mau memberikan tanggapan, tapi lebih menyampaikan pada konsep spiritual Hindu tentang spiritual dan moral, perilaku budi pekerti yang luhur, yang membawa buah cinta kasih semesta yang tak terbatas pada ruang dan waktu, dengan mengendalikan indria dan beragama untuk menjadi perilaku yang luhur. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima Semoga kasih, menjadi Prof. suatu Safari. nutrisi rohani buat kita semua. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan agama Buddha. Di sini telah hadir Bante Teja Una. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Selamat malam, Bante. Oh, Namo Buddhaya, Bante. Salam semua Oke, saudara. saya gimana? Di mana ini, Bante? Di, Saya posisi di Medan. saya selalu khusus buat Bante itu, saya selalu tanya lokasi karena Bante itu moving terus. Bante itu ada di Hidupnya mana-mana, kayak tapi baling-baling bambu. Ante itu ada di mana-mana, tapi cuman satu selalu di hati IMP dan semua partisipan yang selalu menunggu asupan-asupan rohani yang diberikan oleh tokoh-tokoh IMP. Baik, terima kasih Bante. Ini waktu saya berikan Bante untuk memberikan respon atau apapun. Kalau tadi saya sempat ditolak ya sama Prof. Sutantra untuk memberikan tanggapan, tidak mau ngasih tanggapan Prof. Sutantra atas apa yang disampaikan oleh Buya Asoka. Silakan, Bante. Oke, baik, terima kasih. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Saya mau ngomongin apa ya? Sudah diambil semua sama Gus Nisam, sama Prof. Sutantra. Jadi kalau sudah lengkap ya mau ngomong apa lagi? Jadi pupuk-pupuk bawang saja ya, ikut-ikutan saja ngomong daripada tidak ngomong. Masih banyak dari Ya, Bante. Ya, ya. silakan. Bukan yang penting ngomong, jadinya ya ngomong yang penting-penting aja jadinya saya. Ya baik-baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya katakan, hidup bukan hanya yang penting ngomong, tapi kita ngomong yang penting-penting saja. Saya mengambil beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi kembali kita bertanya ke dalam diri dari semua yang sudah kita yakini, dari semua yang telah kita ketahui, kemudian seberapa banyak yang sudah kita lakukan, seberapa banyak yang telah kita praktekkan sehingga akan membawa manfaat bagi kehidupan kita dan juga kehidupan banyak orang. Karena pengetahuan walaupun memenuhi seluruh rongga kepala kita, apabila tidak dipraktekkan juga tidak akan membawa kita bebas dari permasalahan. Tapi teori sedikit kalau kemudian kita praktekkan ini masih lebih baik dibandingkan teori yang banyak tapi tidak dipraktekkan. Tapi dengan teori yang banyak akan mempermudah kita untuk melakukan hal-hal yang berguna, untuk melakukan hal yang bermanfaat, yang mengarah pada kedamaian, yang mengarah kepada kebahagiaan, yang mengarah kepada kesejahteraan yang tentu menjadi harapan bagi semuanya. Dan ada dua kata sebenarnya yang menjadi acuan saya di sini adalah rasa hiri dan otapa. Jadi rasa malu berbuat jahat dan takut dengan akibat dari perbuatan jahat. Jadi malu melakukan keburukan, malu melakukan kejahatan, malu melakukan tindakan berdosa karena kita ini katanya manusia yang lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kita ini katanya makhluk yang bertuhan,
yang beragama. Sehingga kalau perbuatan kita itu sama seperti hanya yang tidak beragama, seperti hanya makhluk-makhluk binatang, itu ya berarti derajatnya lebih rendah. Maka karena itu menjadi hina dan mulia itu sesungguhnya bukan pakaiannya, bukan eh, aksesoris-aksesorisnya, tetapi juga yang menjadi hina dan mulia itu adalah karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka karena itu harus ditanamkan juga rasa malu sebagai orang beragama. Nah, misalnya beragama Buddha begitu ya, kemudian kalau memiliki pikiran yang buruk, ucapan yang buruk, perilaku yang buruk, harus punya malu, malu berbuat buruk. Nah, kemudian ada rasa takut, otapa, rasa takut dengan akibat perbuatan buruk yang dilakukan. Jadi bukan takut sama Gus Nisa, bukan takut sama Pak Polisi, bukan takut sama penegak hukum dan lain sebagainya. Takut dengan akibat dari perbuatan buruk, perbuatan jahat yang kita lakukan itu akan menimbulkan akibat penderitaan. Tapi selama seseorang itu masih ada janji nanti bisa dosanya, perbuatannya, keburukannya bisa dihapus, bisa ditebus, ya saya yakin bahwa kejahatan tidak akan pernah akan hilang. Dia akan terus mengulang, dan terus mengulang. Nanti kalau sudah diulang kan dengan upacara tertentu bisa ditebus, bisa dihapus, menjadi suci lagi. Akhirnya berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa lagi. Tapi kalau di dalam hukum karma itu kan hukum perbuatan, siapapun yang berbuat dia akan menerima akibatnya. Perbuatan itu bisa saja baik, perbuatan itu bisa saja buruk. Perbuatan baik atau karma baik berbuah kebaikan, hidup bahagia sekarang dan setelah meninggal dunia juga bahagia. Itu akibat perbuatan baik yang dilakukan. Begitu juga kalau kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan berdosa, dalam hidup saat ini menderita, setelah meninggal dunia pun juga terlahir di alam menderita. Itu adalah akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Jadi memang konsepnya bukan nanti setelah meninggal dunia baru nanti kena hukumannya, kena kena akibatnya begitu. Tapi dalam kehidupan sekarang pun kalau misalnya buruk ya pasti urusannya dengan aparat penegak hukum, mungkin dikucilkan oleh lingkungan, mungkin juga kena hukum adat, hukum yang berlaku di wilayah itu, di daerah itu, kalau memang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat. Jadi tidak harus selalu meninggal dunia baru akan susah hidupnya, tapi sekarang pun pasti akan hidupnya susah kalau yang dilakukan itu buruk, perbuatannya jahat. Tapi memang bisa saja Ibu Asa sekalian punya pandangan pemikiran bahwa itu tetangga saya orangnya jahat tapi kok hidupnya baik-baik saja. Itu tetangga saya ini orangnya baik tapi kok hidupnya sengsara gitu ya. Jadi kalau akibat dari perbuatan itu belum waktunya matang, ya tetap aja orang yang berbuat buruk tadi merasa manis perbuatan buruknya. Karena buktinya setelah dia melakukan keburukan, kejahatan, dia hidupnya kelihatannya baik-baik saja. Padahal di dalam pikirannya itu sudah dihantui dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tertekan, penderitaan begitu ya. Jadi tetapi sebelum benar-benar itu berakibat, dia pasti akan ulang dan ulang perbuatan buruk, perbuatan jahatnya itu. Perbuatan buruk, perbuatan jahat dirasa manis selama belum berbuah. Begitu nanti berbuah itu ya baru ampun gitu kan. Begitu menderitanya akibat dari perbuatan buruk itu. Nah begitu juga kadang melakukan kebajikan, ya dirasa itu
menimbulkan penderitaan selama itu belum berbuah. Seperti halnya tadi ngelihat tetangga kok hidupnya orangnya baik kok susah-susah gitu ya. Tapi yang kita tahu bahwa orang yang melakukan kebaikan itu penderitaannya menjauh dari dirinya, kebahagiaannya mendekat dengan dirinya. Jadi kalau memang belum waktunya matang ya memang nampaknya perbuatan baiknya nampaknya berbuah penderitaan. Padahal sesungguhnya di dalam pikirannya ya tenang-tenang saja. Nah, pada saat dia ingat, oh saya hari ini sudah berbuat baik, dia happy. Dan lebih berbahagia lagi di saat kebajikannya ini berbuah kebahagiaan. Nah, maka karena itu kita berharap dengan kita sering kumpul-kumpul, ya saya yakin sih yang kumpul di sini semuanya sudah sepemikiran, sependapat, sepemahaman. Lah, ini tinggal praktek pelaksanaannya saja. Karena nanti kalau kita sudah ngumpul-ngumpul ngomong-ngomong bagus-bagus begitu, kemudian perbuatan kita tidak baik, perilaku kita tidak baik dalam menyikapi permasalahan itu dengan cara yang tidak tepat gitu ya. Orang-orang pasti mikir, wah lebih baik saya lah nggak ikut-ikutan IMP loh, orang IMP aja sikapnya begini begitu gitu kan. Tapi kalau kita IMP setelah kumpul bareng-bareng, membawa perubahan yang positif di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya, setiap ada permasalahan apapun kita bisa mengambil keputusan dengan bijak meminimalkan efek negatifnya. Wah bagus ya. Nah, setelah adanya kumpul-kumpul begini, permasalahan itu bisa disikapi dengan lebih baik dan lebih bijak sehingga masalah kecil bisa diselesaikan, masalah besar disederhanakan dan diselesaikan. Bukan masalah kecil dibesar-besarkan, begitu sudah besar dijadikan bahan pertikaian yang membuat ya rapuhnya bangsa negara kita. Dan akhirnya negara lain sudah bangun ini, bangun itu, sudah sampai keluar angkasa, kita masih gegeran dengan urusan yang tidak jelas. Begitu ya. Jadi mari kita coba untuk mengarahkan kemampuan kita, keyakinan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki untuk membenahi diri kita supaya kita bisa menjadi suri toladan bagi orang lain ya, dengan tindakan-tindakan yang baik, dengan tindakan-tindakan yang positif, yang tentu saja nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya kembali kepada diri pelaku dari perbuatan itu. Itu sebagai wujud nyata bahwa kita mencintai, menyayangi hidup kita. Jadi kalau kita memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang buruk, yang membuat keonaran, permasalahan di mana-mana, itu tandanya kita tidak sayang diri kita, tidak sayang keluarga kita. Tapi kalau kita memang mencintai, menyayangi diri kita, ya sepatutnya kita dengan bijaksana menyikapi permasalahan dan kemudian mengendalikan diri untuk tidak berpikir, tidak bertutur kata, tidak berperilaku yang buruk, dan kemudian mengarahkan kemampuannya untuk terus meningkatkan dirinya ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktunya. Dan maka mari kita pancarkan cinta kasih sayang kepada semua orang, semua makhluk, dari mulai pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Nah, ini mengingatkan saya sebenarnya tentang kehidupan Pangeran Siddhartha, kehidupan Buddha ya. Beliau ini kan sebagai seorang pangeran yang sebenarnya putra mahkota yang disiapkan jadi raja. Nah, jadi untuk masalah kekayaan, kedudukan, kekuasaan, namanya putra mahkota itu semuanya sudah punya. Tapi pada saat beliau melihat kenyataan hidup, ada orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia dan bertapa, beliau kan akhirnya timbul rasa kasihan gitu. Ada ndak ya jalan supaya orang-orang kita semuanya ini tidak menderita karena kelahiran, ketuaan, kesakitan, dan kematian. Maka karena itulah beliau akhirnya meninggalkan orang-orang yang dicintai, disayangi, meninggalkan harta, kekuasaan dan lain sebagainya, menjalani hidup sebagai seorang pertapa yang ya namanya pertapa, hidupnya sangat sederhana sekali. Beliau berjuang sampai kurus kering, puasa tirakat sampai hampir meninggal dunia. Kadang-kadang kita ini puasa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan aja rasanya kayak orang paling suci, paling sempurna. Padahal Buddha ini sudah tirakat berbulan-bulan
bukan mencapai pencerahan tapi malah hampir meninggal dunia. Maka karena itulah beliau menyampaikan supaya kita tidak ekstrim di dalam spiritual dan juga tidak ekstrim di dalam mengejar kesenangan indriawi duniawi, karena itu tidak mengarah pada kebahagiaan, tidak mengarah pada pembebasan. Maka setelah beliau mencapai kesadaran agung, beliau mencapai kebudaan, baru beliau dengan kasih sayangnya mengajar kepada semua orang, kepada semua makhluk, supaya semua orang, semua makhluk itu bisa bahagia. Jadi tujuan Buddha mengajarkan ajarannya ini bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mencari kekayaan, bukan mencari kedudukan. Kalau hanya mencari kekayaan, kedudukan, ya waktu jadi pangeran Siddhartha semuanya ada. Tapi beliau mengajarkan ajarannya ini semata-mata supaya semua orang, semua makhluk bisa bebas dari penderitaan dan hidupnya bahagia. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan karena kondisi ekstrim, cuaca ekstrim, musibah bencana bisa terjadi kapan saja. Ya, Bante sangat berharap Ibu Asra sekalian menjaga kondisi kesehatan rohani, menjaga kondisi kesehatan jasmani, menjaga kesehatan lingkungan. Ya, jangan tebangi hutan dan juga ambil harta bumi berlebih-lebihan yang menyisakan musibah bencana bagi anak cucu berikut-berikutnya. Ya, karena keserakahan kita merusak alam dan akhirnya kita sendiri seperti hanya merusak rumah kita sendiri. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat untuk kita senantiasa menebar kasih kepada sesama. Semoga semuanya berbahagia. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Merdeka. Salam semua saudara, diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bante Teja. Ternyata betul-betul ngomong yang penting-penting dan ini sangat apa ya, sangat memberi suatu kesadaran, kesadaran jiwa serta kesadaran rohani kita tentang apa ya hal-hal yang banyak sekali tidak kita sadari sehingga menjadikan suatu dampak di lingkungan ataupun uh, hal-hal yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bante, terima kasih, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas lagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini waktu akan saya berikan kepada perwakilan agama Konghucu. Di sini saya lihat telah hadir Winse Junarto. Selamat malam. Malam Bu Nana, Malam Winse. malam-malam, salam sejahtera Wete Dongchen. dan juga Silakan. baik, terima kasih pemaparannya Gus Nisam, Prof. Sutantra, dan Bante Tejo Puno. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa iman, kalau kita bicara iman, memang satunya kata dan tindakan kita dalam berperilaku. Inilah yang iman yang kita pegang, semua agama saya rasa sama. Dan saya yakin kita yang berkumpul di Zoom ini bisa bersinergi, bersatu, sesuai dengan nama yang Gus Nisam bentuk adalah Indonesia Merayakan Perbedaan. Kita tahu bahwa kita masing-masing membawa identitas kita, baju kita beda, ya. Ada yang Konghucu, ada Islam, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen, ada penghayat. Tapi kita mampu berkumpul di Zoom ini untuk menjadikan perbedaan itu sesuatu yang indah. Menjadikan sesuatu yang nyata bahwa kita tidak perlu meributkan pakaian kita masing-masing, atribut kita masing-masing, tapi yang kita butuhkan adalah tindakan nyata, hasil perbuatan kita untuk masyarakat dan kemanusiaan. Itu aja sedikit tambahan dari kami, Konghucu, Mbak Nana. Terima kasih sekali lagi pada narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Salam semua saudara. Salam semua saudara.
Terima kasih, Wense Junarto. Suatu statement yang pendek namun sangat berisi bahwa satunya kata dan perilaku itulah yang akan mewujudkan cinta kasih yang tak pilih kasih atau cinta semesta yang tak terhingga. Ya, Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya waktu akan saya berikan kepada perwakilan agama aliran kepercayaan penghayat yang malam ini biasa kita tahu bahwa akan diwakili sama Pak Januri. Sugeng Dalu, Pak Januri. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat pangestunipun. Nggih, monggo-monggo Pak Januri. Langsung saja. Nggih, salam sejahtera, salam semua saudara. Terima kasih para sesepuh atau tokoh-tokoh yang telah menyampaikan begitu banyak. Aku ngantek gelagepan iki arep ngomong apa kan ngono. Jadi ya begini. Keterangan saya ini ringkes, teges, tetes, mentes gitu aja. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh para tokoh tadi tentang praktek atau tindakannya. Jadi di sini kami mengatakan praktek tanpa teori adalah buta. Teori tanpa praktek adalah nol. Maka di dalam praktek juga harus berteori. Di sini saya menyikapi ingin menyoroti tentang iman. Di dalam wewarah kami atau ajaran tuntunan kami, itu ada yang namanya becike iman, baiknya iman. Becike iman atau baiknya iman. Nah, sebelum kita beragama, terlebih dahulu kita harus berketuhanan dong. Kalau kita hanya beragama tapi tidak berketuhanan, banyak yang kita tahu disumpah oleh atas kepala ini dikai kitab suci masing-masing agama ijik ndeledek kelakuane. Nah, maka becik iman itu adalah apa sih? Mengerti kepada yang menciptakan. Setelah mengerti, kita harus mewujudkan dharma bakti kita. Mewujudkan dharma bakti kita yaitu menembah, memuji, meluhurkan nama atau asmanya Tuhan. Menembah adalah kita harus membuktikan bahwa kita ini berguna. Kita ini berguna untuk sebagai perantara kehendaknya, juga berguna untuk masyarakat umum. Memuji itu adalah bisa menampilkan sifat-sifat kemanusiaannya yang syarat dengan welas asih, cinta kasih, seperti yang disampaikan oleh Buya Sofa tadi. Nah, di situ memuji. Meluhurkan asmanya. Kita semua pasti memahami dan setuju saya kira bahwa Gusti Allah itu cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Dekat tanpa bersenggolan, jauh tanpa batas. Namun, keberadaannya bersemayam di hati nurani atau batin setiap insan manusia. Maka di situ kita harus bisa menjaga projo atau pribadinya, ojo merosot derajatnya. Nah, kalau merosot derajatnya, sama juga merosotkan derajatnya yang disembah Gusti Allah atau Tuhan. Terima kasih Mbak Nana, waktu yang diberikan itu aja, ringkes teges mentes, waktunya soalnya selantai. Selamat malam semuanya, salam semua saudara. Salam semua saudara, matur sembah nuwun Pak Januri. Baik, terima kasih, diucapkan terima kasih kepada seluruh penanggap dengan waktu menanggap yang terakhir. Ini menjadi suatu penghujung buat kita semua. Namun sebelumnya kita akan meminta kepada pemateri kita pada malam hari ini untuk memberikan closing statement dari Buya Asofa. Kepada Buya Asofa, disilakan waktunya. Terima kasih Mbak Nana. Closing statement dari judul Rukun Islam dan Rukun Iman
menuju rukun cinta, eksplorasi spiritualitas Islam dalam membangun kasih universal adalah tiap-tiap kita diperintah Tuhan agar menjadi manusia yang paling berguna dan bermanfaat. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang paling bermanfaat bagi makhluk lain. Kita harus berlomba-lomba meraih banyak manfaat agar kita mati dalam keadaan menjadi manusia yang terbaik. Dan yang paling mencintai Allah atau yang paling dicintai Allah adalah yang paling mencintai keluarga Allah. Keluarga Allah adalah makhluk ciptaan seluruhnya. Al-khalqu iyalullah. Fa ahabbul khalqi man ahsana ila iyali. Makhluk seluruhnya adalah keluarga Allah. Manusia yang paling mencintai Allah dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling bagus rasa cintanya dan kasih sayangnya kepada keluarga Allah dalam arti universal. Di sini kita harus berlomba-lomba untuk menjadi manusia terbaik yang paling mencintai dan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus mengikis bayang-bayang hitam diri kita masing-masing, yaitu sifat-sifat yang tidak kita sukai atau yang sesungguhnya kita ingkari, namun masih saja ada di dalam diri kita masing-masing. Dengan terkikis habis bayangan diri kita, kita akan semakin leluasa mengeksplor diri, berlaku ihsan kepada seluruh makhluk ciptaan yang ada di bumi. Semoga kita semua menjadi manusia yang terus berproses, berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, hingga menjadi manusia yang terbaik di zamannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Diucapkan terima kasih kepada Buya Asofa selaku pemateri atau pembicara kita pada malam hari ini pada Zoom IMP Jagongan Online yang setiap Senin kita laksanakan. Dan dengan adanya closing statement yang telah disampaikan oleh materi kita, berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator yang telah memandu jalannya acara, mohon maaf atas keterlambatan waktu, mohon maaf atas keterbatasan serta kesalahan teknis yang ada selama berjalannya acara. Semoga kita diberikan kesempatan untuk terus menjadi lebih baik dan bisa memperbaiki dari segala kekurangan dan keterbatasan kita untuk menjadikan forum IMP terus maju dan bermanfaat menjadi suatu perilaku luhur. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara.
Baik Bapak Ibu peserta yang saya sayangi, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan dari pemaparan narasumber tadi, kita diajak menyusuri perjalanan spiritual yang utuh, baik dari rukun iman dan Islam secara syariat, tarekat, hingga rukun cinta sebagai puncak laku keberagaman. Dan pada akhirnya seluruh laku spiritual itu bermuara pada rukun cinta yang telah disebutkan tadi ada 7. Dan disinilah menghadirkan kasih sayang, penghormatan, dan juga kedamaian bagi sesama dan semesta. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa atau Buya As-Sofa, dan juga kepada moderator kita Mbak Nana, yang sudah memandu jalannya diskusi dialog kita pada malam hari ini dengan luar biasa, dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan tanggapan atau perspektif dari masing-masing agama. Terima kasih. Dan juga seluruh peserta, semoga apa yang kita peroleh malam ini tidak berhenti sebagai catatan atau pengetahuan saja, tetapi menjadi laku hidup, baik itu di rumah, di tempat kerja, di ruang sosial, dan juga dalam perjumpaan lintas iman kita sehari-hari. Dan mari kita akhiri perjumpaan ini dengan satu kesadaran bersama, syariat menata perilaku, tarekat membersihkan hati, dan cinta menyempurnakan kemanusiaan. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menutup acara kita, dan saya akan membaca satu pantun untuk Anda semua. Mentari senja perlahan meredup, angin sejuk menyentuh rasa. Bila iman berbuah hidup, cinta cahaya semesta. Ya, itulah tadi pantun dari saya. Sekaligus menutup acara Jangan Kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara Senin mendatang. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih.